Alvin, Pak. Alvin. Alvin. Bener ya, Pomen, Ripo dan Men. Bagus ke Alvin Lar. Skylar tuh yang terakhir. Iya, Skylar yang terakhir. Oke, Oke. tapi ini prediksi line up-nya juga akan kita saksikan R7 versus Ripo di bagian EXP lane. Skylar dan juga Max yang akan saling beradu di bagian Gold lane, Dan Rainbow Psycho tentunya yang akan menjadi satu buah damage dealer di bagian mid lane. Brand versus Albert dan Ki versus Finn. Nanti kita akan melihat dari trio mid lane kita. Either ini junglernya yang akan beradu, mid lanernya, atau jangan-jangan tanknya. Aku melihat Mat ini tiba-tiba teringat Max, kayak kembar gitu soalnya. Emang kembar. Apa? Gue pas lihat Max teringat gua. Gila. Gue kurang. Tadi kan aku ditanya sama Cimomo, kalau misalkan sama Bude Mongstar, kalau misalkan aku ini kembarannya mereka berdua, Iya. aku namanya apa? Kan ada Mat, ada Max, aku Min. Kan ada Max, maksimum, Min, minimum. Iya. Minim buat minim. Lu Kacamata udah bulat nih. Enggak. Gua ngerinya ya, Ben, kalau kembar nih. Misalnya ada Max ya kan. Lu tebaut. Tahu. Oke. Tapi kita tidak lupa memanggil satu squad yang luar Wah, biasa. ini, Pak. Ini adalah squad terkuat di MPL Season 7. Betul. Sama beramal kita langsung panggil saja. Ini dia, Rivri kita. Welcome untuk Banyu Fadli dan Ray Buffy. Kenapa kalau musiknya dari mulut kayak aneh gitu sih? Mid laner ada Ray Buffy, di side lane ada Pak Judan. Ternyata off laner masih diisi oleh Fadli. Dan Yep. lihat nih, mid laner udah mulai maju, memanggil dua coachnya. Betul. Dan kali ini akan mempertemukan Age dan juga Acil sama-sama A. Siapa yang sama-sama memenangkan A. kali ini? Age atau Acil? Oke, coach head to head total game 16 dan juga 20, total menang 7 dan juga 10, tapi win rate ya itu tadi bisa dilihat bersama-sama. Dan Oke. tadi juga aku sempat ngobrol di bagian MPL Quickie. Iya, apa itu, sama Ben? Bude Mongstar dan juga Gon. Kenapa? Aku sempat bilang ini kan bisa dibilang dengan hadirnya line up mereka yang sekarang ini udah kuat. Oke. Tapi coba kalau seandainya, karena kan yang bermain terus kan Ki sama Brans. Iya. Oke. Seandainya Brans digantikan oleh Rainbow posisinya, Ki menutupi di support, lalu Dreams masuk ke bagian tank. Apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan saya. Yang terjadi adalah terjadi lagi. Yang terjadi adalah perubahan aset, Be. Yang ada di sini. Sama satu lagi, Apa itu? perubahan role. Perubahan role. Benar. Karena gini Pak, saya mikirnya di surprise pick-nya. Yap. Rata-rata ini kan seperti yang kita tahu ketika junglernya ada di tangan Rainbow. Yap. Biasanya nggak cuma marksman. Kalau di Brans kan biasanya marksman Iya. kuat nih. Kalau di Rainbow tuh kadang-kadang muncullah Zilong juga. Ketika di playoff kita ingat kemarin. Ya, tapi Zilong efektif banget loh. efektif loh Pak. Apalagi kelawan lancelot-lancelot begitu. Iya, bede seneng tuh. Satu kali predeo kelar. Ini gimana ya? Colokannya langsung ke limpa, Pak, masalahnya, Pak. Limpa, pankreas, paru-paru goyang, Pak. Serius. Masalahnya Saat tombakku menusuk, Iya. saat itulah tulangmu jadi rusuk. saat tombakku menusuk, Cakep. Yap. disitulah relung hati tertusuk. Waduh, gua pikir cepat lagi. Di saat tombakku menusuk, Cakep. pasti kulakukan dengan husuk. Berarti emang udah diniatin dia. Haya. Mikir Bapak pakai Zilong emang rada-rada agresif ya Pak ya. Enggak, ini masalahnya kalau Nah, dari Finn yang berubah menjadi tank. tank Seperti sekarang, yang kita tahu ketika dia bermain sebagai mid laner mage damage dealer, Yap. dia sering kali untuk di pick off. Yap. Apakah menjadi tank adalah salah satu dari solusi RRQ Hoshi agar Finn-nya ini tidak selalu di aim atau diarah gitu? sama Incer. sama mungkin sepertinya dengan yang dilakukan oleh tim-tim lain ya. Contoh tadi yang di match pertama kita juga udah melihat bagaimana cewek yang dulu role seperti apa, sekarang juga berubah. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh RRQ untuk penyesuaian dengan masuknya juga Psycho yang mungkin sekarang Benar. kemampuannya untuk menjadi seorang support juga meningkat gitu. Karena pasti kalau dulu kita sebagai tanker menendang ke arah cewek, benar. itu mic checknya tuh pasti isinya kayak Ranger Mas. Eh, Wih dapet cewek. Wih. tau nggak? Apa? Gue masih menunggu performance dari Skylar. Nah itu dia Pak. Tadi kita sempat bahas juga. Apa tuh? Hayabusa Skylar. Di band. Ini adalah salah satu power pick Yap. yang malah harus di respect juga nih sama Bigetron Alpha, harus di consider. Tapi Oke. Tapi tapi
kita sebelum ngomongin itu, kita bakal ngomongin Samsung Way to Victory dulu. Gimana Arkeoshi bisa mengganggu tempo permainan dari Brand dari awal. Ya. Dan sekalian mendapatkan Hayabusa seperti kata Profesor KB. Pen dan Psycho lebih bisa sinergi lagi. Lebih bersinergi. Bersinergi lagi. Betul. Harus Permainan ada- Skylar juga bisa harus leveling up. Yep. Ya, Skylar harus bermain dengan lepas kalau menurut gue. Terkadang banyak yang bilang lepas, tapi ternyata di dalamnya enggak. Dan R7 lalu Asap Army dan dapatkan dan melakukan cutting lane. Benar, karena cutting lane ini untuk EXP laner itu paling penting. Either timingnya yang tepat, atau dia bisa menghindari ganking rotation yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Kadang kalau misalkan kita melakukan cutting rotation atau melakukan cutting minion, tapi ternyata kita nggak tahu nih, mid lane-nya missing. Tiba-tiba 2 lawan 1 posisinya. Tentu kita yang bakal bisa dimakan. Dan bisa gue bilang, ini dari tim Anarki juga gak bisa terlalu terfokus mendapatkan skala untuk Hayabusa. Yep. Malah bisa berbalik untuk mereka ngetikkan. Ini memang Samsung Way to Victory, Oh. karena ini berdasarkan data. Tapi Betul. ingat, Bigetron dengan adanya Rainbow, sang El Professore from Bigetron Alpha. Ya, sekarang semua tim punya El Professor. El Professor. Tidak cuma di meja caster ya, Iya. tapi para tim ini juga punya Moje karaoke, Caca chicken Eh, karaoke. eh, Oke, eh. apa? From Anarki, ada El Professore. Iya. Levin. From Bigetron Alpha. Alpha. Oke. Ada seorang Rainbow El Professore. Iya. Rainbow. Yang dimana ini bakal menjadi satu buah hal yang berbahaya. Biasanya Benar ya. itu lah El Professor di tim itu jadi otake. Iya. Betul. Benar ya. Tahu, Ah. tahu otake. Otake. No, otake yang dimakan. Otak-otak dong. Itu tadi El Professore. Iya. Kalau cowok kece kita punya Fahmi Maulani. Iya. Tolong. Hati-hati. Ina Maulana. Ina Maulana. Ina Maulana. Ina Batistuta. Itu adalah kontingen Indonesia di SEA Games. Yes. Ina Ramadan. Udah ada 5 spoiler clue Yes. Mobile Legends Bang Bang yang bakal bertanding di SEA Games. Yang kata. itu tim ngawal Lung namanya Lung. Tim kawal kita. Gila. Ada Tahu. Ina Ramadan, Ina Ramadan. Ina Batista, Ina Batistuta. Ina Rigo, Ina Ringo. Ina Andre, Ina Andre. Ina Maulana. Ina Maulana. Bangun. Bangun. Udah siang. Udah siang nih, bangun ya. Oke, dan kita langsung masuk ke draft kali ini. Ararki Holsi sudah mengamankan 2 hero. Respect kali ini ternyata terhadap seorang Selena dan bahkan Natalia dan juga Matilda. Yang Midwal Bigetron Alpha mengamankan Manny Pakwito. Fun fact. Beda. Fun fact yang menarik sekali. Cowok yang dipick oleh teman-teman dari Ararki Hoshi, baik dari Finn atau bahkan dari Psycho, ini masih memiliki win rate 0%. Berbeda halnya dengan R7 yang dia mengamankan sebanyak 2 kali, tapi 1 kali menang, 1 kali kalah. Jadi bisa dibilang, mungkin saja kalau ada cowok dari Ararki Hoshi, itu bisa jadi untuk R7. Karena kalau misalkan dari win rate by data, Yes. ini bisa dibilang hanya R7 yang menorehkan kemenangan dengan cowok di Ararki Hoshi. Wow. Dan ini bisa dibilang agak cukup sedikit ini ya. Berbanding Mengejutkan. terbalik ya. Dimana kita tahu Psycho itu benar-benar cukup kuat dengan cowoknya. Dan bahkan udah ada Uranus yang diamankan dari Ararki Hoshi. Profesor KB. Hadir. Kita lihat El Profesor megang kepala kali ini. Betul sekali. Uranus yang mungkin saja bisa diamankan oleh Skylar juga. Skylar mengamankan Uranus 1 kali win. 100% masih win rate-nya, sementara berbeda halnya kalau misalkan melihat dari R7. R7 1 kali menggunakan Uranus, dia malah 0% atau mendapatkan kekalahan. Wow. Dan satu lagi Profesor. Apa? Dari tim Bigetron Alpha. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan 1 buah Ranger. Granger. Karena Granger punya Rhapsody. Indahnya kan Angela Esme langsung nongol, Pak. Ternyata Angela Jelas. Esmeralda menjadi pilihan dibandingkan dengan Brody dan bahkan Araki Hoshi sepertinya terkejut, terkaget, terheran-heran. Heran. Karena posisi kali ini ada seorang Esmeralda yang kalau bisa di-wobble combo dengan sebuah hard gun membuat Uranusnya porak-poranda dan takkan tahu dari Uranus ini bakal bisa copot semua. Iya, ini kalau nggak salah pertemuan pertama mereka, leg pertama mereka di MPL 7, Rainbow nggak bermain, Pak ya. Itu Iya, waktu yang itu bermain Matt dan Max gitu. Max dan Matt.
Oke. Dan sementara ini untuk sekarang Matnya juga join the fight lagi. Mana Tapi join? baru ngamar Rainbow dan juga Ripo. Itu dia Pak, bagaimana kekuatan dari Bigetron sekarang kita lihat aja nanti untuk bisa menghadapi Kara Arkeosi 2 magical damage langsung dibabat habis. Akankah ini langsung diambil atau masih shadow pick aja? Nah, kalau gua lihat ya, Udah ya. posisi kali ini Cloud. Bigetron Alpha agak sedikit mahal juga dia menggunakan Cloud. Tapi kenapa dia pede banget dengan adanya Cloud? Karena dia ada seorang Angela. Yap. Ada Bang Otat di sana. Yes. Dan dari Angela ini bisa setidaknya untuk mengamankan seorang Clouden, untuk melakukan revamp, untuk melakukan open vision, untuk melakukan defensive cover terhadap seorang Cloud. Ini possible-nya cukup tinggi. Dan bahkan kalau misalnya kita track game ini karena late game ya, karena ingat Bigetron memiliki statistik game Game yang cukup lama. lama kedua. Ya. Pertama tuh Alter Ego. Rata-rata durasi game. Durasi game dia mainnya kuat, mainnya lama, durasinya panjang. Durasinya panjang. Dia tuh kedua setelah Alter Ego. Alter Ego ya, bukan gameplay Karolov. Gameplay Alter Karolov Ego, juga Pak. lama loh. Gifam juga lama, Pak. Gameplay Iya. juga lama. Tapi kan rata-rata game. rata-rata Benar. ya. Ego baunya tuh Bigetron. Benar Waktu sekali. itu saya ketemu bareng dan dua-duanya itu Yang top tertinggi, dua. yang tertinggi. Kalau dua-duanya main gimana Pak? Retak nggak tuh? Itu kemarin Kemarin kan. Iya, pas Pak. Bigetron Alter Ego. Sempet. Nah, tapi kita balik lagi. What? Dia sin untuk seorang Albert diamankan. Tapi akankah Akankah? link dari seorang Albert Oh, akan Lancelot. muncul dan ternyata Lancelot diperkecil respect dong. ban. Atau jangan-jangan malah di band Lancelotnya biar emang kalau misalkan RRQ Hoshi terutama Albert mau ngamanin dari linknya, dia mencoba untuk mengamankan nanti di last picknya. Karena balik lagi Bigetron Alpha dengan segudang draft picknya, mereka selalu di second pick itu punya keunggulan lebih dan sangat berbahaya. Dan balik lagi kali ini Wah, Baxia yang kemungkinan besar bakal coba diamankan oleh seorang KYY ya harusnya. Kenapa gue bilang KYY? Karena udah bisa pastikan sampingnya Smeralda dan Rafaela. I like this game. I like this game, meta support kalian jaga bermain dan bahkan udah ada Bruno yang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ingat, Bruno berada di arah belakang. Bruno bisa melakukan cancel terhadap seorang Clouden dan Wow. bandnya sudah di pick up oleh tim Bigetron Alpha untuk seorang Ripo harus. Atau bahkan Mat kayaknya. Mat. Iya, Ripo-nya bakal ngurang Esmeralda, tapi ini berarti sangat apa ya? Pundak dari Bigetron Alpha hampir sekitar 65% ada di tangan Brans. Bransnya benar-benar harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya, karena kita tahu sendiri Bruno ditempel Rafaela itu bagaikan perangko, nempel terus Pak dari dua sisi. Kalau misalkan satu kelepas saja Pak, ini bakal benar-benar kesulitan. Kenapa Pak Bro? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa. Perang tanpa kok. Iya betul sekali Ya, Pak. Perang tanpa tombak. Benar. Tapi ya jujur ya, setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat fight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Yap. Jadi 1,5 detik dari movement tambahan ketika dia healing for everyone. Nah, Kayak gitu. Jadi iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah. Semuanya dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Bigetron Alpha akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dan segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja. iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Bigetron Alpha tetap menjadi kelinci perceraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan? teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag #VivaRRQ atau bahkan BetterWin. Yap. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga dan tentunya tim para Kyoshi memilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi Matt, di arah bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air badukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus cumi. Juragan cumi dari pasar minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, lihat tuh, beda tuh. Nah,
Itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin 2 bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Yes, bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming, coba tuh berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Gigatron Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Yap, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Rico Dua, dan juga Cloud satu. sekarang juga udah mulai berpisah. Ini Turtle Camp. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi kayaknya ya, masih level 2. Rainbow pun udah punya harga dan kali ini para pemain dari tim Gigatron Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada Marvel. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polistar ke arah belakang. Finn ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Gigatron Alpha kali ini masuk tim pertahanan dari Aegis. Gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabran. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brand. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, Pak. sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Bigetron Alpha ini winning kondisinya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Ini itu kayak sekedar nakut-nakutin nakut-nakutin gitu. doang. Udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata hardguardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Mulu, pas-pas Brans. Pas Pak Brans. Ya, ini dia pas pam Brand dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Albert, ada Skylar, the statement position, ada Matt yang memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan para pemain dari tim Gigatron Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom, ada 3 player dari tim RRQ. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Rico seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan satu gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Physical, dengan berstatement dikeluarkan dengan satu bagian sasol dan juga dark keningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau kelas kali ini gak bakal dipaksa sama tim RRQ Oshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kalian guys depan. Psycho masih bertahan. Belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, satu kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana. Dan bakal dipaksa tim fight oleh Bigetron Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim RRQ Oshi harus sudah standby di arah top lane. Karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpikau begitu saja dari Brans. Hampir mendapatkan seorang Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik. Tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan Turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap sekarang. Untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Alpha melakukan sebuah kontes. Udah berhasil dikeluarkan begitu aja. Chaos Soul di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela yang udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans. Turtle berhasil didapatkan oleh Brans. Dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1. Dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha. Karena mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya, Profesor. Iya, tadi Turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hardguard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane, satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, RRQ Oshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Oshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka gak mau ada kerugian lagi. Ya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga karena tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ sih bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena Turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga team fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, enggak. Masih jalan, Nyangkut tadi. Masih Putus. jalan, Putus. Yang ini kayaknya putus, yang ini nggak karena ada jungle-nya habis. Iya. habis jungle-nya. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari
seorang Ripo dan juga Matt. Bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Big Hero Nova karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim Ararkyoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan di arah top lane menumbangkan satu player dari tim Big Hero Nova. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya benar sekali. Sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari Ararkyoshi. Di bagian tengah Psycho sedikit lagi dilemparin ban, untungnya nggak kena dan mereka Baik pun time. nggak bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Baik time yang dilakukan berhasil mendapatkan Turtle untuk Ararkyoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya Prof, apa aja nih Prof? Ya ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau gak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari Ararkyoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Tapi Bruno-nya. kali ini Profesor kayaknya dari kening udah gak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho gak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho gak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai kepeng tentakel yang dia miliki. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Big Hero Nova dari tim Ararkyoshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada planting dua karena Albert yang dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day berhasil mendapatkan pin. Ada lumba-lumba di sana menyiapkan seorang Ripo, tapi gemokan dari Ronaldo. Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua menuju ke seorang Albert, tapi bahkan double kill didapatkan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka dibaju sendiri. Skylar is coming, udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan, tapi dari kening with flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, Bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Big Hero Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan blazing duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet, ketika tidak ada combo dengan hard gun dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi Ararkyoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman Ararkyoshi, terutama Albert yang tadi terkena blazing duet dari belakang, ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi Ararkyoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Big Hero Nova golnya kali langsung ini swing jauh banget. golnya swing banget. Dan bahkan posisi Big Hero Nova nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya, dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Hingga R7 hanya ngebait aja masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, Ararkyoshi melakukan snowballing dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Big Hero Alpha, Program to Win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Big Hero Alpha, dan kita tunggu pantun dari CEO Ararkyoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari apa ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane bakal coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari top lane bersama dengan Super Minion, Bapak Losar, Rahmat Tangan, bebas tidak ada pengawal sama sekali, 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar terus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela, harganya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet seringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup banyak. Ada Skylar di sana, Skylar bakal coba patuh, diving ke arah belakang, blazing dua, dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar, dan bahkan di arah mid lane dari Puppet saja tumbang. Nah begini bagaimana sekarang Skylar, dan di arah bottom lane, Ribu sekarang tumbang, masih coba untuk kabur. Ini Peternya masih selamat, Pak Pula. Yoi, masih bisa selamat juga Inventor Turret di bagian atas sana. Udah hancur di bagian bawah. Udah dicicil. Sementara Rainbow
masih mengganggu aja dan juga diganggu kembali oleh Uranus. Skylar is coming, Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali juga ada seorang Franz, Franz yang toples, masih tumpahkan begitu Wow. saja, dan lihat tersisa 13, ini